Sekarang dunia kan mengarah ke sana. Dan lupa apa yang Alkitab katakan bahwa Anda dan saya serupa segambar dengan Allah. Mereka beribadah, mereka ikut PA, mereka pelayanan, mereka beri persembahan, mereka puasa. Kita sadar kuasa Tuhan itu mampu melakukan saya. Pasti akan segera dihukum. Mari kita melihat ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Di sana dituliskan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang perlu kita pertanyakan, hari terakhir itu kapan? Hari kiamat nanti, pada waktu akhir zaman, itu masih lama. Ternyata yang Paulus maksudkan dalam teks ini, hari terakhir adalah hari dari kedatangan Tuhan yang pertama sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua. Artinya di tengah-tengahnya itulah hari-hari terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang hidup di hari-hari terakhir menuju akhir zaman nanti. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kondisinya bagaimana? Pertama ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dikatakan pada kata-kata yang pertama, mencintai diri sendiri. Manusia lebih cinta uang daripada cinta abang. Hobinya ribut dan rebut, suka bohong, sombong, semua diborong. Semua itu ada kan pada hari-hari terakhir ini. Anda dan saya melihat dan Anda dan saya menjadi bagian yang mengalaminya kan. Manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Cogan, tahu cogan ya, cowok ganteng. Sekarang pacarnya bukan cecan, bukan cewek cantik. Tapi cogan, pacarnya cogan juga. Cowok ganteng, pacarnya cowok ganteng juga. Para istri selingkuh bukan dengan suami orang. Istri-istri selingkuh juga dengan istrinya orang. Artinya sesama jenis. Manusia dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang tidak wajar. Ini yang Paulus katakan. Beberapa waktu lalu ada berita heboh, penggerebekan di sebuah rumah mewah. Pria-pria ganteng berkumpul bersama, mereka pesta seks sesama pria. Bukankah ini situasi yang Paulus sebutkan akan terjadi di hari-hari akhir ini, dan Anda dan saya menjadi bagian dari hari-hari akhir itu. Dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4 ada 19 hal yang terjadi di hari-hari akhir. Dan saya menyoroti ada beberapa hal berkaitan dengan cinta yang salah. Salah kaprah, salah tempat, salah orang. Harusnya cinta Tuhan jadi cinta diri. Harusnya cinta kasih jadi cinta bully. Harusnya cinta damai jadi cinta ribut. Harusnya cinta Allah tapi menjadi cinta ilah. Harusnya berkarya tapi malah tipu daya. Harusnya cinta suami sendiri tapi malah cinta suami orang. Harusnya cinta istri pada masa muda. Sekarang banyak suami-suami cinta istri muda, alias kawin lagi mencari istri muda. Harusnya jatuh cinta dengan lawan jenis, tapi jatuh cinta dengan sesama jenis. Ini salah kaprah, salah orang, salah tempat, salah sasaran. Manusia menjadi pencinta diri sendiri. Dalam bahasa aslinya dikatakan philaitoi. Artinya cinta yang tidak terbatas untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan narsisistik atau narsisme itu. Cirinya sombong, haus pujian, pede. Pede aja itu oke, tapi orang narsis itu pedenya over. Lalu gak punya empati untuk orang lain. Istilah narsis itu muncul dari mitos Yunani, namanya Narsisus. Dia orang yang sangat cinta dengan dirinya sendiri. Saking cintanya, waktu dia lewatin kolam, dia melihat bayangannya dia sendiri. Dan dia jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Lalu dia menjulurkan tangannya untuk meraih bayangan yang ada di kolam itu. Akhirnya dia tenggelam. Apa sih yang salah dengan narsisme ini? Orang narsisme itu mencintai diri lebih dari Tuhan. Jadi pusatnya diri. Anda dan saya tahu kan kalau pusatnya diri, cintanya diri, berikutnya adalah sombong, egois. Dalam psikologi narsisme ini termasuk dalam gangguan kepribadian. Selain psikopat ya, perasaan yang mendominasi orang yang terkena narsisme yaitu takut. Takut apa? Takut gagal, takut kelihatan lemah, takut kelihatan gak cantik, takut gak ada yang perhatikan. Makanya mereka sering menarik perhatian untuk diri sendiri. Orang-orang narsis ini dikuasai kecemburuan dan persaingan yang tidak sehat.
Karena perasaan takutnya itu mereka selalu ingin menguasai. Ingin tampil, ingin diakui, nggak bisa terima kritik. Dan berusaha dengan kuat menjatuhkan lawannya. Nggak boleh ada yang lebih cakep, lebih cantik dari dia. Saya jadi teringat kisah Putri Salju. Itu ada ratu atau nenek sihir yang selalu bertanya ke cermin ajaibnya. Cermin, cermin, siapakah yang tercantik di daerah ini? Terus cerminnya jujur menjawab, tidak ada selain dirimu. Wah, dia senang. Nah, pada keesokan harinya dia datang ke cermin. Memang kerjanya itu aja tiap hari. Lalu dia bertanya kepada cermin ajaibnya, mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful lady on the land? Lalu cermin itu menjawab, Putri Salju. Nah, marah ini nenek sihir. Atau ratu ini marah, nggak bisa terima ada yang lebih cantik dari dia. Anda dan saya tahu kisah selanjutnya kan? Orang yang sudah demikian itu masuk dalam kategori NPD. Apa itu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Artinya gangguan kepribadian, gangguan mental. Yang tadi saya katakan ciri-cirinya yaitu menganggap dirinya paling penting, paling cantik, paling cakep, paling mampu, paling top, haus pujian dan pengakuan. Lalu parahnya dia nggak punya empati ke orang karena akan habis untuk dirinya sendiri. Kalau dia orang tua yang narsis, maka dia suka bilang ke anaknya, kamu bersyukur punya orang tua seperti aku. Kalau bukan karena orang tuanya aku ini, gak akan kamu bisa begini dan begitu. Kalau dia pasangan, entah itu suami atau istri, dia suka bilang, bersyukur kamu nikah sama aku. Karena aku, maka derajatmu jadi terangkat, maka kamu dipandang orang. Dia berkata begitu bukan untuk bercanda ya, tapi terus menerus diulang-ulang. Karena apa? Karena dia butuh pengakuan. Lalu yang paling menjengkelkan orang narsis adalah oversensitive. Gak bisa ditegur. Dia sangat sensitif kalau pekerjaannya, karyanya itu tidak dihargai orang. Anda dan saya sedang hidup dalam kondisi yang demikian. Di mana tanda jempol, like penting. Berpengaruh tentang kehidupan. Jangan lupa like ya. Sekarang dunia kan mengarah ke sana. Dan lupa apa yang Alkitab katakan bahwa Anda dan saya serupa segambar dengan Allah. Manusia gak peduli, kita lebih peduli apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Manusia sedang sibuk mengubah dirinya sesuai dengan apa yang dunia mau, yang dunia katakan. Lupakan apa kata Tuhan, lupakan apa yang Tuhan mau. Kondisi apa lagi sih yang terjadi pada hari-hari terakhir ini? Kita lihat ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus katakan tegas ya, jauhilah mereka itu. Tapi merekanya itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam rumah Allah, bait Allah, ada dalam gereja. Mereka beribadah, mereka ikut PA, mereka pelayanan, mereka beri persembahan, mereka puasa. Tapi mereka nggak ngakui kekuatannya. Kalau gitu gimana bedainnya Bu? Karena mereka ada di dalam gereja. Lihat saja dari kehidupannya, ada perubahan nggak? Kalau katanya sudah ibadah tapi tetap jahat, tetap egois, tetap sombong, kerjanya kalau nggak disuruh dia nggak kerja, nah itulah yang ayat 5 katakan. Mereka ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Dalam ibadah itu ada kuasa. Tuhan mampu bekerja, mengubah Anda dan saya, setiap pribadi yang percaya kepada Dia. Kita perlu tahu tidak semua orang beribadah itu karena kerinduan dan mengakui bahwa ada kuasa, Allahku berkuat. Allahku berkuasa. Ada orang yang ibadah karena apa? Karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Ini yang namanya ibadah yang memungkiri kekuatan dari kuasa Allah. Ini adalah bentuk ibadah tanpa batinnya. Ini adalah agama moral atau legalisme. Ini bentuk iman tanpa perbuatan. Rasul Paulus tegaskan bahwa agama bukan sebuah seremonial saja yang ada kegiatannya tapi nggak ada kuasanya. Kalau saudara dan saya beribadah, kita mengakui kuasanya, maka kuasa Allah itu mampu loh menolong kita, membuat kita melihat kondisi saya ini kotor, saya ini telanjang, saya ini najis, saya ini penuh kelemahan. Dan kita sadar kuasa Tuhan itu mampu menolong saya. Tapi kalau Anda dan saya beribadah dan kita tetap menikmati dosa, tahu itu dosa tapi kita bilang itu biasa. Tahu itu sesat tapi kita nikmati, maka Alkitab bilang itulah orang-orang yang ibadah
tapi memungkiri kekuatannya. Mereka belum sungguh mengasihi Allah. Mereka mengasihi dirinya lebih dari Tuhan dan mereka menikmati dosa. Mereka melihat dirinya oke, saya ibadah kok, saya pelayanan kok, saya memberi persembahan kok, I'm fine, thank you. Dan merasa dirinya oke, padahal penilaiannya cacat. Manusia jadi begitu mencintai dirinya sendiri karena semua berfokus pada diri. Ini sebabnya walaupun ibadah tidak berubah karena memungkiri kekuatannya. Arti masa sukar dalam bahasa aslinya mengandung pengertian berat secara fisik dan mental. Digambarkan seperti angin topan yang kuat mengamuk dan sukar untuk dihadapi. Kita alami kesulitan dan tekanan dalam pelayanan karena orang-orang yang katanya pelayanan, katanya percaya Tuhan tapi gunting dalam lipatan kan. Katanya mengasihi Tuhan tapi kok malah cari untung dari pelayanan. Bilang cinta Tuhan tapi sombong gak karuan. Mengaku anak Tuhan tapi bibirnya banyak fitnahan. Anda dan saya jadi bingung kan, ini gimana sih, katanya percaya Tuhan. Kita alami tekanan, kita makan hati berhadapan dengan orang-orang demikian. Nah itulah kondisi di hari-hari terakhir. Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian untuk menyadari dan bersiap-siap. Karena kita hidup di hari-hari terakhir. Ingat, manusia akan mencintai dirinya sendiri, bukan Tuhan. Manusia akan jadi egois, tidak punya empati, tidak peduli dengan orang lain. Ada anak pukul ibunya karena uang, ada istri racuni suaminya karena emosi, ada suami bunuh istrinya karena tidak dihargai. Semua itu sudah terjadi kan? Inilah hari-hari terakhir. Harusnya hormat tapi malah main sikat. Harusnya beradab jadi biadab. Semua tingkatan, semua tindakan dan keputusan ditujukan untuk diri sendiri. Keegoisannya paripurna. Gak bisa diomongin apalagi ditegur, maunya dipuji. Kalaupun salah harusnya dipuji. Oke, memang kamu salah, tapi kamu salahnya gak seberapa sih, orang lain masih lebih banyak salahnya. Dalam pandangan Kristiani, NPD, Narcissistic Personality Disorder, ini gangguan kepribadian adalah salah satu bentuk dari kedagingan. Ini jelas berlawanan dengan roh. Selalu mau diperhitungkan jasanya, selalu mau didengar omongannya, selalu mau diomongin sumbangannya. Kalau tidak dia tersinggung. Orang yang dewasa di dalam Tuhan gak demikian. Tidak ngambekan, tidak tersinggungan, tidak galang kekuatan dengan uang untuk singkirkan orang. Gak demikian. Kalau kita gak diperhitungkan ya gak apa-apa. Memang itu semuanya dari Tuhan kok. Kalau saya gak diundang ya gak apa-apa. Yang penting Tuhan diundang. Yang penting kehadiran Tuhan. Kalau perkataan saya tidak dipedulikan ya tidak apa-apa. Yang penting perkataan Tuhan. Berapa hari lalu ketika saya sedang siram tanaman di halaman depan, ada mobil penjual tahu bulat. Di Bandung ini hebat ya, jualan tahu aja pakai mobil dan pakai lagu. Karena mobil itu lama di depan rumah saya, dan saya jadi hafal karena ulang-ulang lagu itu saja. Tahu bulat digoreng, dimasak, dinakatel, dadakan. 500-an gitu ya. Tapi bersyukur karena tahu bulat ini pengetahuan saya diperkaya. Selama ini saya hanya tahu rasa itu manis, pahit, asam, asin. Tapi karena tahu bulat saya ada tahu rasa lain. Rasa apa yuk? Rasa gurih-gurih enyoy. Coba dengerin deh lagu tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an, gurih-gurih enyoy. Dan ternyata bukan hanya tahu bulat saja yang digoreng dadakan. Ada banyak orang juga yang maunya dadakan. Dadakan tenar, dadakan kaya, dadakan mimpin, dadakan cantik. Akhirnya menghalalkan segala cara dan mengeluarkan banyak cara. Padahal gak punya daya, tapi mau tampil gaya. Hidup kebanyakan gaya sampai mati gaya. Hidup itu apa adanya, bukan ada apanya. Orang narsistik indikasi adalah ini orang gak aman. Oleh karena itu dia butuh pengakuan. Oleh karena itu dia butuh sesuatu yang bisa membuat dia aman. Mereka tipikal orang yang gak nyaman kalau keluar tanpa dandan. Mereka yang minder kalau keluar tanpa barang branded. Mereka akan rasa kurang kalau tidak ada tambahan gelar di depan dan gelar di belakang. Mereka akan tersinggung kalau gak didengarkan. Mereka butuh itu sebagai tiang-tiang penyangga untuk menyandarkan dirinya. Mereka akan merasa berharga karena embel-embel ini dan itu. Tujuannya untuk dilihat, untuk diakui. Tuhan mau Anda dan saya merdeka dari narsisme. Orang yang sungguh di dalam Tuhan mengalami kemerdekaan dari narsisme. Enggak disalami ya enggak apa-apa. Tidak dimintai pendapat ya tidak apa-apa.
tidak dihargai pekerjaan karya kita, tidak perlu sampai melayangkan surat somasi. Asik-asik aja. Hidup ini kan kita berarti karena Tuhan, bukan karena pengakuan orang. Karena pengakuan Tuhan lebih penting dari segalanya. Teman saya bilang, gue bingung dengan kelompok lu tuh hamba-hamba Tuhan, maksud lu gimana? Saya bilang, iya kan suka ada hamba Tuhan yang kalau khotbah tuh begini, buku ini berkata, buku itu berkata, ahli ini berkata, ahli itu berkata, sampai dia lupa Tuhan Yesus berkata apa. Dia pikir kalau dia sebutkan ahli-ahli itu atau dia sebutkan buku-buku ini itu, dia jadi kelihatan pintar gitu. Kita juga bisa baca buku sendiri. Yang kami butuh sebagai jemaat itu adalah apa yang Tuhan mau sampaikan dari pembahasan firman. Dan dari pengalaman rohani tokoh-tokoh iman. Kalau gitu bagaimana cara merdeka dari narsisme? Satu, kembali kepada Tuhan. Karena Dia berkata Anda dan saya berharga. Sadari bahwa enggak ada manusia yang sempurna. Dirimu, diriku punya kelemahan. Dan di dalam Tuhan kita disempurnakan. Seringkali Anda dan saya mendekati Tuhan dengan cara pandang kita sendiri. Dan itu hasil dari refleksi pengalaman kita di dunia. Dan kita bawa dalam konsep kita mengikut dan mengenal Tuhan. Kita bukan mengenal Allah seperti yang Alkitab ajarkan, apa yang Alkitab gambarkan. Tapi kita mengenal Allah dari pengalaman hidup saya. Contoh. Kalau ada seorang anak yang dibesarkan oleh ortu yang narsis, ortu yang disiplin, kalau salah dihukum. Dan dia tumbuh besar dengan pola itu. Kalau dapat nilai 100 dipuji, diberi uang, diberi kue, diberi apa yang anaknya mau. Akhirnya anak ini tumbuh dengan, aku harus baik, kalau baik aku akan dipuji. Anak ini besar dengan kemunafikan. Dan banyak sekali tipuan. Dan anak ini kemudian besar hidup dalam pergaulan, lingkungan pelayanan dengan pola yang sama. Dia berusaha tampil baik, dia berusaha berprestasi, nggak peduli caranya, yang penting dia nomor 1. Dia tipu sana sini, karena kalau hasil jelek dia dapat hukuman. Pendekatan dia ketika dia kemudian dewasa, dia mengenal Tuhan dengan pola yang begitu. Dia menganggap Allah seperti ortunya, yang nggak bisa terima kalau nilai dia dapat 40. Yang nggak bisa terima kenapa dia berkelahi. Anak ini tumbuh dengan karakter yang tertolak. Karena ortunya hanya mau hasil tanpa peduli proses. Kemarin saya baca berita seorang pria, seorang bapak di Garut mencuri HP. Dia adalah seorang ayah yang terpaksa mencuri HP karena anaknya sudah tertinggal pelajaran. Kan sekarang sekolah online. Secara hukum ayah ini salah. Tapi respon orang yang handphone dicuri luar biasa. Mereka memaafkan setelah tahu latar belakang. Mereka datang dari handphone yang hilang, itu anaknya memasang tanda ini handphone ada di mana. Jadi bisa dilacak, akhirnya ketemu rumah bapak yang curi handphone ini, rumah yang sangat-sangat memprihatinkan. Akhirnya orang yang HP-nya dicuri jadi nggak tega dan dia tahu kenapa sampai bapak ini mencuri HP. Karena kondisi yang sangat-sangat minim. Kalau bapak yang dicuri HP-nya itu adalah ortu yang tadi saya katakan, yang kalau salah dihukum, maka ayah pencuri HP ini pasti tidak akan dilepaskan, pasti akan segera dihukum. Dia akan terus bilang, kamu salah, faktanya kamu mencuri itu salah. Memang faktanya dia mencuri, tapi fakta kan harus dilihat dari sebab dan akibat, harus dilihat secara utuh. Jangan sampai hidup kita ini seperti CCTV ya, yang merekam itu ada maling masuk nyolong mencuri sepeda motor. Faktanya dia mencuri, itulah orangnya. Tuhan kita bukan CCTV, Tuhan kita bukan algojo yang kerjanya menghukum kamu dosa, kamu salah. Allah mengerti loh latar belakang dan kenapa. Allah mengerti penyebab, sebab dan akibat. Kalau mau didasari hal-hal seperti itu akan terlalu banyak orang narsis. Makanya firman Tuhan hari ini dengan tema merdeka dari narsisme. Bagaimana? Bagaimana sih caranya merdeka? Karena pada umumnya orang yang terkena gangguan NPD, Narcissistic Personality Disorder, ini cenderung gak sadar loh bahwa dia narsistik. Sampai dia alami masalah berulang-ulang dalam relasi. Tapi tetap juga gak sadar. Lalu caranya bagaimana? Ketika yang kesekian kali dalam lingkungan pergaulan dia ditolak, itu membuat dia mulai berpikir. Tapi jarang orang meminta pertolongan. Jadi bagaimana Bu?
Saran saya pertama, pilih lingkungan yang sehat. Karena 1 Korintus 15 ayat 35 berkata pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Lingkungan pergaulan yang buruk tidak sehat itu berdampak untuk hidup Bapak Ibu dan kehidupan saya juga. Itu merusak kebiasaan baik kita. Dengan catatan kalau kita memang punya kebiasaan baik. Kalau kebiasaan kita terlanjur buruk gimana? Gak ada jalan lain, pertobatan. Meditasi, mulai relasi dengan Tuhan. Belajar sungguh berelasi dengan Tuhan. Untuk tahu Dia pencipta saya, Dia menciptakan saya serupa dan segambar, dan Dia katakan saya berharga. Dalam relasi itu kita mengenal Tuhan dan belajar apa perintahnya, apa yang menyukakan Dia, apa larangannya. Ingat ya, Anda dan saya sudah hidup di hari-hari akhir menuju akhir zaman. Jangan terus main-main dengan hidup. Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Siapa yang terutama, apa yang utama, dan mana yang tidak berguna. Jadi cara untuk merdeka dari narsisme adalah back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Di sana saudara dan saya mengenal Tuhan, mengenal diri, sadar diri, tahu diri. Saya tidak harus selalu tampil. Tidak harus saya selalu didengar. Tidak masalah kalau orang lain lebih dihormati. Karena setiap hari akan selalu muncul orang yang jauh lebih cepat, lebih cerdas, lebih kreatif. Kita tenang karena sadar aku berharga kok di mata Tuhan. Orang itu berhasil bukan jadi ancaman buat saya. Karena setiap orang punya talentanya masing-masing. Jadi arti merdeka dari narsisme, kita sadar pusat dari segalanya adalah Kristus. Kristus adalah center. Kita merdeka dari keangkuhan dan tidak lagi cari-cari perhatian atau haus pujian. Sadar diri sehingga kita nggak terjebak untuk perfeksionis, menuntut kesempurnaan. Dan juga kita tidak hancur ketika ada kegagalan. Tuhan menerima kita ketika Anda dan saya masih berdosa. Dan Dia mau mendidik, membentuk kita karena kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di matanya. Mari berjuang. Bukan hanya untuk menyenangkan diri, tapi kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan.